Lord. Amen. Haleluya. Dialah seorang yang memanggil kita. Dialah seorang yang bersuara bagi kita. Haleluya. Dan itulah keinginan kita, itulah kerinduan kita untuk Dia lebih lagi datang kepada kita dan memberikan firman-Nya terus dan terus membimbing dan menuntun kita untuk sampai kepada seluruh kebenaran firman Tuhan dan benar-benar membuat kita melihat secara pribadi bahwa Alkitab ini menjadi kitab yang baru. Haleluya. Bukan apa kata orang, bukan apa kata pengkhotbah, bahkan juga bukan kata nabi, tetapi Kristus sendiri menyatakan hal tersebut ke dalam setiap masing-masing individu. Haleluya. Itulah yang membuat kerinduan saudara menjadi semakin bergairah, semangat, haleluya, untuk melayani Dia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan itulah yang harus tetap Anda pegang, kerinduan, keinginan, desire. Haleluya. Apakah malam ini Anda punya kerinduan? Apakah malam ini Anda punya keinginan? Amin. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati kita pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan kita yang kita kasihi, penebus kita, juru selamat kita. Haleluya. Dialah seorang yang terus memimpin dan menuntun kita dan memberkati kita. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih akan berkat-berkat rohani yang Dia janjikan, yang tersimpan di sorga. Dia hendak curahkan, haleluya, seperti hujan yang lebat turun ke atas bumi, membasahi, mendatangkan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada semua makhluk hidup. Dia mencurahkan berkat-berkat rohaninya untuk mendatangkan pemeliharaan, perawatan, pertumbuhan, amin, kepada anak-anaknya, keluarganya yang ada di muka bumi, yang sudah Dia tebus oleh darahnya sendiri. Dan Dia berjanji, aku akan diam di dalam kamu, dan aku akan menyertai kamu sampai dengan kesudahan dunia. Oh, terpujilah nama Tuhan. Iblis datang berusaha untuk membuat Anda meragukan firman-Nya. Tapi Roh Kudus diberikan adalah untuk membuat Anda tahu bahwa Tuhan menjaga firman-Nya. Dan bahwa Anda diberikan sebuah kepastian yang diberkati. Dan tidak ada kegelisahan di situ. Tidak ada keraguan dan kekhawatiran di situ. Tidak ada yang perlu dipertanyakan di situ. Semuanya pasti. Tuhan sudah membuktikan siapa dirinya di tengah-tengah umatnya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan-Nya dan kebaikan-Nya. Bahkan juga kita mengucap syukur buat salah seorang di antara kita yang sudah mendahului kita. Haleluya. Di dalam sebuah kematian secara jasmani. Tetapi kita percaya dan mengucap syukur. Di akhir hidupnya, Bapak tua ini, Pak Tambunan, sudah memberikan dirinya untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin sekitar 2 bulan yang lalu mungkin, sekitar 2 bulan yang lalu atau 3, dan kita bersyukur kita belum punya banyak kenangan bersama dengan Bapak ini dan keluarganya, dan kita belum punya banyak waktu untuk bisa berkomunikasi ataupun berfellowship karena di masa pandemik seperti ini, sehingga kita jarang untuk bisa berjumpa, paling-paling hanya 1 minggu sekali. Dan biasanya datang ke gereja ini tapi jarang untuk ikut fellowship. Tapi mengucap syukur apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Haleluya. Dan tetap terus ingat untuk kedua anaknya yang ditinggal, supaya mereka tetap tinggal di dalam firman-Nya dan terus mengikuti firman ini. Amin. Amin. Dan kita berdoa supaya mereka betul-betul adalah juga bagian dari benih pilihan Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Dan kita akan membantu mereka seberapa yang bisa kita bantu untuk mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan di muka bumi ini sebagaimana layaknya. Dan kita memiliki simpati dan belas kasihan pada jiwa-jiwa ini. Dan kita berharap mereka betul-betul adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk bisa melihat akan firman-Nya yang sudah disingkapkan di zaman ini, dan mereka menjadi bagian dari orang-orang yang menikmati berkat-berkat penebusan. Jadi kadang-kadang ada beberapa dari antara kita mengatakan,
enak kali ya habis dibaptis kemudian meninggal. Di satu sisi enak, tapi bagi saya hidup lama di dalam Kristus, saya pikir itu adalah hal yang sangat enak. Ya, karena saya punya banyak kesempatan untuk melihat Tuhan tidak gagal menepati janjinya, sehingga saya punya banyak kesaksian untuk melihat tangan Tuhan yang perkasa, yang tidak pernah berubah. Dialah Tuhan yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan saya bisa mendapatkan, menikmati berkat-berkat penebusan. Amin. Kalau usia saya singkat di bumi, habis dibaptis kemudian gak lama meninggal, ya mana tahu-tahu saya tentang 7 guru dikhotbahkan, tentang meterai ke-7 menikmatinya, tentang kedalaman kitab suci. Amin. Praise the Lord. Tapi Tuhan sudah tentukan masing-masing, jadi tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu di otak-atik lagi. Kalau saudara diberikan waktu pendek, pastikan di dalam Kristus. Kalau Anda diberikan waktu yang panjang, pastikan di dalam Kristus. Hari ini, saya di dalam Kristus, di dalam kebenaran yang hari ini. Itulah poin yang paling penting, karena Tuhan ingin memberkati kita dengan berkat-berkat penebusan. Amen. Sebagai orang-orang yang ditebus di akhir zaman ini, kita mendapatkan lawatan pesan penebusan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Dan saya akan melanjutkan kembali dengan pembelajaran kita dari khotbah Nabi. Apakah ini tanda kesudahan itu, tuan-tuan? Dan saya percaya adalah orang-orang yang mengikuti instruksi tersebut untuk membaca dan mempelajari. Dan sebagai orang-orang yang terus dilatih, sebagai orang-orang yang terus diajar, maka saya merindukan adalah orang-orang yang cukup sensitif. Semakin sensitif dan semakin peka. Dan tidak membiarkan khotbah demi khotbah berlalu seolah-olah tidak ada sesuatu yang ingin Anda raih. Baik untuk dirimu secara pribadi, baik untuk kelangsungan kehidupan secara berkeluarga dan berjemaat. Karena saya percaya Tuhan memberikan pesan demi pesan adalah untuk sebuah maksud yang jelas. Otomatis tentunya adalah untuk memuatkan Anda, mengenyangkan dahagamu, dan juga untuk membawa Anda bertumbuh. Itu udah otomatis. Tapi bukti bahwa Anda bertumbuh adalah salah satunya Anda sensitif, Anda peka. Kenapa Tuhan kau inginkan khotbah yang seperti ini? Apa yang ingin kau raih di dalam jemaatmu ini? Apa yang ingin kau raih di dalam diri saya, Tuhan? Memang betul engkau membawa saya untuk bertumbuh. Tapi saya ingin pertumbuhan itu terlihat di dalam respon saya. Di dalam reaksi saya terhadap setiap ibadah demi ibadah, terhadap setiap khotbah demi khotbah. Amin. Sehingga Anda bukan terlihat ekspresinya seperti orang-orang yang anggota gereja. Karena anggota gereja, seperti yang selalu saya katakan, jangan pernah menjadi anggota gereja manapun. Tapi jadilah anggota tubuh Kristus. Amin. Karena anggota tubuh Kristus akan sangat merespon apa yang dilakukan oleh kepala. Apa yang dilakukan oleh intelijensia surgawi, yang adalah Kristus, yang adalah pikiran itu sendiri. Tetapi anggota gereja, dia tidak akan merespon, karena dia tidak memiliki koneksi dengan sang pikiran. Sehingga dia datang ke gereja, memenuhi atau ikut ibadah online seperti ini, hanya untuk memenuhi selera agamawi. Karena Anda tahu bahwa Anda Kristen, tanda kutip. Dan sekarang naik levelnya. Anda adalah seorang pengikut pesan. Tetapi Anda datang ke gereja atau datang beribadah hanya mengikuti selera agamawi. Dan agamawi tidak akan pernah mendapatkan manfaat apapun dari berkat-berkat penebusan. Dan Anda tidak akan pernah melihat manifestasi dan lawatan Roh Kudus. Amin.
Karena Roh Kudus hanya dikirim kepada orang-orang yang percaya sejati. Oleh satu roh kamu dibaptis ke dalam satu tubuh. Saya pikir itu sudah cukup jelas. Tanpa Anda perlu menafsir-nafsir atau apapun. Seorang yang agamawi, anggota gereja, hanya mengikuti liturgi. Persiapan, berdoa sebentar, datang ke gereja, kemudian haleluya, puji Tuhan, oh terima kasih buat khotbahnya, kemudian pulang. Tapi tidak pernah bereaksi apa-apa. Dan tidak pernah berusaha mencoba untuk berdoa. Mengetahui kehendak Allah. Kenapa engkau berikan pesan yang seperti ini Tuhan? Bukan hanya saya diberkati Tuhan, tapi saya ingin melihat hal tersebut menjadi sesuatu yang hal yang tidak lazim, yang tidak biasa. Karena Tuhan adalah Allah yang selalu bekerja dengan cara yang misterius, dengan caranya yang tidak lazim, dengan cara yang supranatural. Dan kita sebagai manusia yang jasmani, yang natural, harus membiasakan diri untuk masuk ke dalam bagaimana Allah bergerak dengan suatu cara-cara yang di luar pemikiran manusia. Kita harus membiasakan diri untuk mengikuti pergerakan Roh Kudus. Dan itu yang saya rindukan untuk melihat di dalam kehidupan berjemaat ini. Amin. Sehingga sebagai contoh ketika instruksi datang, pelajari dan baca khotbah apakah ini tanda kesudahan itu Tuhan. Maka Anda bukan menanggapinya, aku masih baca buku ini, nantilah dulu. Oh, kalau ada waktulah. Tidak, Anda harus menanggapinya. Ada apa Tuhan? Apa yang ingin kau raih Tuhan? Apa yang menjadi maksudmu Tuhan? Ya. Sehingga ketika Anda memiliki kesensitifan dan kepekaan jenis yang seperti itu, maka Anda akan betul-betul menjadi orang-orang yang mendapatkan manfaat dan berkat-berkat penebusan itu. Karena semuanya ini ada di dalam satu kata, penebusan. Pekerjaan penebusan. Haleluya. Mencari jiwa, mencari domba terhilang untuk mau masuk adalah pekerjaan penebusan. Amin. Membaca Alkitab, berdoa, merenungkan, memeditasikan, berusaha untuk mengerti, studi. Itulah juga penebusan. Karena Anda sedang ditebus untuk kembali memiliki akan keinginan Kristus. Seperti lagu yang Anda nyanyikan baru saja. Kerinduanku, desire, my desire. Haleluya. Seperti yang Nabi katakan, kita butuh tahu 7 guru. Amin. Maka jika Tuhan berkata melalui nabinya, kita butuh tahu 7 guru, maka itulah keinginan Tuhan. Amin. Kalau Anda membaca, kita butuh tahu 7 guru. Atau Anda mendengar dari pengkhotbah, kita butuh tahu 7 guru. Tapi jika Anda tidak memiliki sesuatu di dalam dirimu yang berasal dari Dia, Anda tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Kalau saya lagi ada waktu ya, saya akan mempelajari apa sih 7 guru. Saya akan dengarkan lagi khotbah pastor. Ya kalau lagi ada waktu, saya akan baca lagi ulang apa yang dikatakan oleh Nabi tentang 7 guru. Maka Anda bukan pewaris kerajaan Allah. Anda bukan pewaris kerajaan Allah. Pewaris kerajaan Allah tidak seperti itu. Kalau Anda betul-betul pewaris secara jasmania, Anda mewarisi kekayaan orang tuamu, dan Anda tahu nilai warisan itu miliaran, apakah Anda akan berdiam diri? Kalau ada waktu nanti kuruslah. Oh, no. Bahkan Anda rela, ku tinggalkan semua pekerjaanku ini. Ku kerjakan pun saya digaji sekian, 20 tahun, hanya seperempatnya dari harta nilai warisan yang diberikan orang tuaku. Jadi ngapain saya kerja capek-capek? Lebih bagus kuurus harta orang tuaku ini supaya betul-betul bahwa saya ahli waris dan saya mendapatkan seluruh kekayaannya untuk hidup selama 80 tahun. Anda mengerti yang saya maksudkan? Yes, sir. Itulah yang Tuhan inginkan dan Tuhan tunjukkan dalam perumpamaan. Ketika seorang menemukan harta karun, maka dia akan pulang lagi ke rumahnya, dia jual semua hartanya, dan kemudian dia menuju ke tempat itu untuk mengambil harta karun tersebut.
Inilah harta karun yang dimaksudkan di zaman ini. Ketika ketujuh guru sudah mengumandangkan suaranya. Nilainya melampaui apa yang bisa diberikan oleh dunia. Karena ini datang langsung dari tahta. Haleluya. 7 guru itu, suara itu berkata di Pulau Patmos hampir 2000 tahun yang lalu. Jangan tulis Yohanes, meteraikan. Dan ini zamannya. 7 guru sudah harus berkumandang. Dan sudah dikumandangkan. Tapi membutuhkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Untuk hinggap ke dalam setiap individu. Untuk bisa menangkap apa yang Tuhan sudah bukakan. Tuhan sudah singkapkan. Butuh Roh kebenaran untuk hinggap dan memimpin hidupmu masing-masing. Sehingga Anda akan tahu bahwa itu bukan keinginanku. Itulah keinginan Tuhan. Amen. Sehingga ketika keinginan itu dihidupkan oleh Tuhan di dalam benih yang adalah bagian dari Dia, mungkinkah Anda akan slow, tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja? Aku sudah di gereja lokal pesan. Apakah Anda akan berpikir seperti itu? Tidak. Anda akan studi, Anda akan belajar, Anda akan berusaha untuk cari tahu. Praise the Lord. Karena sesuatu yang di dalam, terus bertanya-tanya. Gak nyaman aku hidup di sini. Ini bukan makananku itu. Ini cacing, sampah, ulat, bukan makananku ini. Amin. Bahkan dia belum pernah mendengar suara mamanya. Renungkan hal itu. Sama seperti si itik. Ini bukan tempatku ini. Aku butuh sesuatu, cairan. Mungkin dia belum tahu apa itu air. Karena dia terlahir di lingkungan ayam. Amin. Sehingga kata air untuk berenang itu nggak ada. Air bagi ayam yang cukup untuk minum. Tapi tidak untuk itik. Amin. Mungkin dia mungkin belum tahu kamus berenang itu apa. Karena dia lahir dan hidup cukup lama di kalangan ayam-ayam. Tapi kadang-kadang dia seperti begini-begini. Sehingga kawan-kawan saudara, tanda kutip, saudara yang tidak sejenis, mengolok-olok si itik. Ngapain kau gini-gini? Kena COVID-nya kau? Ngigonya kamu? Kenapa rupanya? Aku normal kok, aku sehat kok. Aku nggak ada apa-apa. Iya, tapi hanya dari 10 saudara-saudari kita, cuma kau sendiri yang gini-gini selalu. Haleluya. Praise the Lord. Dan dia tidak tahu kenapa. Karena ayam nggak akan pernah gini-gini, menikmati air kecipak, nggak ada. Ayam tidak dilahirkan untuk itu. Tapi itik dilahirkan untuk itu. Aku nggak tahu, rasanya aku pingin yang dingin-dingin. Pokoknya gitulah. Pantaslah kulihat, seringkali minuman kita habis. Berarti kaulah orangnya itu. Biasanya di pekarangan ayam dikasih minuman. Ini seringkali habis. Karena dimain-mainkan sama si itik. Ayam nggak tertarik dengan air. Haleluya. Lihat kalau hujan, kemana ayam? Pergi. Berteduh. Tapi itik, itulah waktunya untuk revival. Sehingga suatu hari, ketika si induk ayam membawa anak-anaknya keluar dari kandang, mungkin jalan-jalan sejenak. Disitulah kesalahan si induk ayam. Disuruh PSBB nggak mau, jalan-jalan. Tapi itulah kesalahan si induk ayam. Haleluya. Jadi ini waktunya kebebasan datang bagi si itik. Ketika jalan-jalan tiba waktunya, mungkin di waktu senja, maka angin menerpa dari arah di mana ada danau dan sungai di situ. Dan si itik mencium aroma air itu. Ini bukan air minum ini. Ini sesuatu yang, luar biasa. Dan kemudian dia tanpa sadar seperti dihipnotis, mengikuti arah angin. Dan kemudian si ayam-ayam kemudian, hei, masuk barisan. Haleluya. Tapi si itik nggak peduli.
Bahkan mamanya pun marah-marah pun, kau anak bandel memang masuk barisan. Nanti kau kena ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Enggak, Ma, aku merasakan sesuatu di sini. Maka dia ikutin arah angin dan dia melihat danau, dia melihat sungai. Mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya. Haleluya. Praise the Lord. Langsung dia terjun. Dan kemudian si mama ayam dan saudara-saudaranya, saudara tiri mungkin melihatnya. Hei, jangan, mati kau nanti. No, kematian, danau, sungai kematian bagi ayam. Tapi kehidupan bagi itik. Haleluya. Suara air yang banyak, kematian bagi denominasi. Tapi kehidupan bagi orang-orang pilihan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang ngajarin tentang air danau, air sungai bagi si itik. Tapi suatu keinginan itu ada dalam dirinya. Dia hanya belum tahu istilahnya. Mungkin dia cerita sama saudaranya, pokoknya enak lah, pokoknya luar biasa. Iya, apa namanya? Nggak tahu, pokoknya enak lah. Baru sekarang lah dia tahu ya apa itu istilah berenang, kemudian menyelam ke dalam air. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Setelah meterai ketujuh tersingkap bagi si itik kecil. Praise the Lord. Ketika meterai tersingkap secara individual, pribadi dalam hatimu, keinginanmu, brother and sister, akan semakin meningkat dan meningkat. Sehingga Anda melakukan sesuatu bukan karena Nabi bicara, tapi sesuatu yang di dalam. Apa yang dikatakan Roh Kudus melalui khotbah Nabi, menegaskan sesuatu yang sudah Anda miliki. Ingat, inilah penebusan. Anda dibawa kembali kepada posisimu, kepada kepemilikanmu yang memang sudah menjadi milikmu bahkan sebelum dasar dunia ada. Bukan sesuatu yang baru. Amin. Revival, kebangunan rohani adalah mengembalikan lagi apa yang dulunya sudah Anda miliki. Jadi apa yang sekarang sedang Anda rasakan? Sesuatu keinginan yang berkobar-kobar. Haleluya. Suatu kondisi mengidam. Ya, ngidam sesuatu, ngidam yang asem-asem, ngidam yang ini dan sebagainya. Bahkan ada yang ngidam yang pahit-pahit. Bukan dirimu yang menginginkan, tapi suatu kehidupan yang lain yang ada dalam dirimu yang menginginkan hal tersebut. Sebuah kehidupan yang melampaui kehidupanmu sendiri. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kehidupan yang sakral, yang kudus. Haleluya. Dan untuk ngidam, Anda harus punya pengalaman jatuh cinta pada pandangan pertama. Amin. Dan setelah jatuh cinta pada pandangan pertama, Anda harus menyatu dengan pasanganmu di dalam pernikahan yang kudus. Amin. Dan kemudian Anda harus punya waktu di tempat yang secret, yang rahasia. Di tempat di balik Shekinah Glory. Untuk tempat penyemaian benih dan penyuntikan benih. Haleluya. Barulah kemudian Anda merasakan Anda mengandung, Anda hamil di dalam rahim spiritualmu yang perawan. Kemudian waktu berjalan Anda mengalami sakit bersalin. Dan waktu berikutnya Anda melahirkan sebuah kehidupan yang berikutnya. Haleluya. Banyak orang langsung lompat ke sakit bersalin. Tanpa mengikuti prosedur. No. Anda harus mengikuti prosedur untuk bisa sakit bersalin. Tidak ada yang instan. Hal yang sama. Keinginan yang besar untuk ingin tahu dan butuh untuk tahu tentang misteri yang sudah disingkapkan adalah bagian dari persyaratan pengangkatan. Amin. Anda nggak punya keinginan yang kuat seperti itu, jangan harap pengangkatan. Itulah sebabnya ketika keinginanmu besar dan kuat, sedikit hal saja, hal yang simpel yang Tuhan kerjakan, Anda ingin bertanya, ada apa Tuhan? Amin. Ketika banyak di antara kita yang sakit, ada apa ini Tuhan? Apa maksudmu? Bukan mana obat yang terbaik. Itu sah-sah saja, no problem. Tapi ingin tahu ada apa ini Tuhan? Apa yang ingin kau raih di sini? Haleluya. Tolong hambamu untuk bereaksi dengan positif.
Karena Tuhan Allah selalu positif. Berkat-berkat yang menyamar selalu positif. Haleluya. Praise the Lord. Ini yang kita rindukan. Berlangsung di keluarga jemaat ini. Dan itulah tanda kedewasaan. Itulah tanda kematangan di kalangan jemaat. Itulah sebabnya saya senang kalau saya masih bisa umur panjang. Karena kerinduan hamba Tuhan, siapapun ingin melihat buah yang matang. Tidakkah itu yang diinginkan oleh petani? Ya, kalau ada petani bilang saya petani, asal nanam, gak buah pun gak apa-apa kok. Gak jadi tanggung jawabku, bebanku pun berkurang. Ada yang salah dengan petani yang seperti itu? No way. Seorang pengkhotbah yang dia rindukan adalah melihat apa yang ditaburkan, dirawat dengan baik, dan mengharapkan dia mencicipi buah yang matang pada musimnya. Dan itu bukan singkat, itu butuh waktu. Itulah sebabnya kenapa saya ingin bisa menikmati lebih lama lagi, karena itu. Haleluya. Dan Tuhan pun juga cukup panjang sabar memberikan waktu 2000 tahun. Amin. Bisa kan dia bikin waktu singkat? Bisa. Kenapa enggak? Hari ini dia tabur, 1 bulan lagi, langsung dia tuai, bisa, kenapa enggak? Tapi Tuhanlah petani yang baik, petani yang sabar. Oh, haleluya. Praise the Lord. Lihat Tuhan izinkan perang dunia kedua berlangsung 6 tahun. Tujuannya apa? Supaya genap 6 juta Yahudi. Sebab sepertiga manusia di Wahyu 9. Berarti 6 juta Yahudi harus terkumpul. 6 juta dapat dari mana? Dari Polandia, Austria, dan Jerman gak sampai 6 juta Yahudi. Itu yang ditangkap, belum lagi yang lolos. Mengerti saya maksudnya? Maka Tuhan berikan waktu pada Hitler dan Stalin dan yang lainnya. Waktu 6 tahun untuk supaya bisa mengumpulkan sampai genap jumlahnya 6 juta. Dari mana diambil? Dari Austria, Jerman, Polandia, kemudian Ukraina, kemudian negara-negara Baltik, betul? Ngerti yang saya maksudkan? Dari negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, Swedia, dikumpulkan semua dari sana. Haleluya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi di zaman Perang Dunia Kedua protes kepada Amerika Serikat. Lindungi kami, lindungi kami. Hitler sudah mau menangkap kami semua, mau menggenosida Yahudi di Amerika Serikat. Enggak, di Eropa udah cukup. 6 juta. Enggak perlu tambahan dari benua Amerika. Tapi karena mereka belum mengerti misteri. Haleluya. Karena kalau sempat nanti Hitler merambah sampai ke Amerika Serikat dan Yahudi di sana dideportasi ke Auschwitz di Polandia, di kamp konsentrasi, jumlahnya lebih dari 6 juta. Maka itu menggagalkan firman Tuhan yang tertulis. Praise the Lord. Maka hal yang sama. Kenapa mesti harus panjang waktunya sampai 2000 tahun? Iya, saya lahir 1973. Sehingga Brother Branham lahir 1909, ya harus ditunggu dulu yang ini lahir. Amin. Praise God. Tapi Tuhan rahasiakan sampai hari ini berapa jumlahnya. Berapa di Indonesia? Ya nggak tahu. Kita hanya disuruh melempar jala. Tapi jala yang di sini adalah jala penginjilan akhir zaman. Sehingga jala ini hanya akan menangkap 153 ekor ikan. 153 adalah angka artinya semua anak-anak Allah. Oh, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya kita senang sampai hari ini Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa yang diselamatkan. Terpuji nama Tuhan. Kalau saudara mengerti akan prinsip-prinsip ini, tidak ada alasan untuk seorang pun tidak menginginkan Tuhan lebih. Studi, belajar, berdoa dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk mengerti dengan sungguh, dan gak ada alasan siapapun di antara kita setelah digembalakan selama sekian lama, bahkan yang baru, gak ngerti aku apa yang dibilang nabi, gak ngerti aku apa yang dibilang khotbah pastor, terlalu cepat khotbahnya. Gak ada alasan.
Alasan yang utama kenapa orang tidak ngerti walaupun sudah digembalakan 8-12 tahun. Apa itu? Malas. Ya. Kalau saya tanya, berapa jam kamu di rumah? Duduk. Amin. Kalau usiamu sudah 60 mungkin pakai kacamata. Berapa jam kamu duduk dan membolak-balik Alkitab? Bukan membaca, studi. Membolak-balik khotbah Nabi bukan sekedar membaca, studi. Dan coba lihat catatanmu. Haleluya, simple. Amin. Gak ada alasan. Di dunia pendidikan, guru bilang, gak ada murid yang bodoh. Yang adanya murid yang malas. Malas berarti gak punya keinginan. Ada brother, sebenarnya aku inginlah jadi anak pintar. Tapi gak tahulah, malas aku belajar. Ya malas intinya. Gak ada keinginan. Iya, aku kalau di rumah disuruh mamaku, kalau di ini begini, jadi gak ada waktuku. Bilang aja gak ingin. Kalau Anda ingin, dan keinginan itulah keinginan ilahi, Anda akan bayar harga. Sama seperti Anda yang dari gereja, rumahnya jauh. Kenapa datang ke gereja ini? Karena Anda ingin beribadah di sini, Anda tidak ingin beribadah di sepanjang jalan yang Anda lalui, walaupun banyak gereja yang Anda lintasi. Betul nggak? Lantas bagaimana dengan keinginan tahu tentang misteri yang tersingkap? Sama. Jadi miliki keinginan itu. Masih belum terlambat. Kalau itu berkobar dalam hatimu, saya yakin Anda mengerti. Amin. Dan saya yakin Anda akan berusaha untuk keluar dari cangkang lamamu. Cara berpikir yang lama, kehidupan yang lama. Karena Anda sudah mendengar suara itu memanggil. Junior! Anda sudah mencium angin Roh Kudus. Membawa aroma danau dan sungai kehidupan. Untuk membawa Anda berenang-renang. Amin. Menikmati goncangan air dan haleluya, ada kehidupan di situ. Terpuji nama Tuhan. Mari kita baca nas kitab suci kita. Haleluya, haleluya. Saya akan baca dari kitab Yoel. Yoel 2:25. Mari kita bangkit berdiri. Yoel 2:25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kalau Anda tanya, siapa tentaranya, Pak? Ya belalang itu tentaranya. Nanti jangan lagi tanya lagi. Kalau Anda mau nanya, buka dulu catatanmu. Problem malah nggak dicatat. Saya nggak hafal semuanya. Tapi kalau saya menganggap itu penting, saya catat supaya nggak lupa. Brother Branham punya buku khusus mencatat penglihatan-penglihatan. Alasan apa? Alasan dia, supaya saya tidak lupa. Amin. Nabi pun bisa lupa karena dia manusia. Supaya nggak lupa, dicatat. Jangan nanti ada penafsiran tentara inilah mempelai wanita. Suka mulai itu. Tentara itulah belalang-belalang itu. Tapi Tuhan janjikan, aku akan pulihkan. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Lihat apa yang dijanjikan.
mengikuti pemulihan. Amin. 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan nas-nas ini, ayat 28, 29, sudah tergenapi di loteng Yerusalem. Di hari raya Pentakosta, menggenapkan janji Tuhan, tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Dan Petrus sesudah dipenuhi Roh Kudus, haleluya, mengutip nas yang sama. Tetapi seperti yang sudah diajarkan, nas ini juga adalah nas akhir zaman. Jadi sebagian sudah tergenapi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu di gereja Alfa, sebagian tergenapi di zaman kita. Karena Yoel 2 terkait dengan sangkakala ke-6. Masih ingat? Masih ingat pembelajaran tentang kitab Yoel? Yoel 2 terkait dengan akhir zaman. Haleluya. Sesudah sangkakala ke-6, perang dunia kedua berlangsung. Apa mengikuti perang dunia kedua? Aku akan memulihkan. Dan aku akan mencurahkan rohku, Roh Kudus, ke atas hamba-hambamu dan juga ke atas manusia. Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Apa yang dikatakan oleh Brother Branham tentang Roh Kudus? Roh Kudus dilepaskan oleh pesan terang di waktu senja. Kapan itu? Sesudah perang dunia kedua, sangkakala ke-6 berlangsung. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Bapa di surga, kami hendak menghampiri firman-Mu yang mulia ini Tuhan. Yang Kau tuliskan melalui tangan-tangan hamba-hamba-Mu yang diurapi Tuhan. Dan menjadikan apa yang dituliskan adalah firman Tuhan sendiri. Bukan perkataan manusia, tapi adalah diri-Mu sendiri yang dituangkan di dalam bentuk tulisan. Dan sudah ribuan tahun manusia mencoba untuk mengerti. Tetapi hanya kepada orang pilihan-Mu pengertian Engkau berikan. Dan di waktu yang telah Engkau tetapkan Tuhan, di mana semua tulisan-Mu ini dari Kejadian sampai Wahyu menjadi jelas. Pengertiannya sehingga tampil suatu umat yang bisa menghidupi akan setiap firman-Mu ini Tuhan dengan benar Tuhan. Dan karena mereka adalah bagian dari kebenaran-Mu sendiri dan mereka dijadikan kebenaran-Mu di dalam Kristus Yesus. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di kitab Korintus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jika oleh kepastian yang diberkati, oleh pembuktian firman dari Roh Kudus-Mu, bahwa Engkau ada di sini, bahwa Engkau tinggal di dalam kami, maka kami bisa memastikan bahwa kamilah bagian dari orang-orang tersebut Tuhan. Setelah firman-Mu yang tertulis ini menjadi jelas, sesudah Alkitab-Mu ini Tuhan menjadi kitab yang baru. Semenjak Engkau turun Tuhan, haleluya, di dalam diri nabi-Mu dan mengumandangkan ketujuh guru, melepaskan meterai-meterai itu. Dan yang tidak lain yang melakukan adalah diri-Mu sendiri Tuhan. Sebab Engkaulah singa dari suku Yehuda yang telah menang dan yang layak untuk melepaskan meterai-meterai tersebut dan yang membuka gulungan kitab tersebut dan yang ditulisi di dalam dan di sebelah luar. Oh Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami. Dan sebelumnya hamba-Mu mohonkan Engkau melayakkan dan menguduskan umat-Mu Tuhan. Ampuni setiap kelalaian, ampuni setiap kemalasan. Sucikan pemikiran dan hati Tuhan. Supaya lagu yang dinaikkan memiliki kerinduan dan hasrat, keinginan Tuhan, itu terus berkobar dan terus meningkat di dalam hati umat-Mu Tuhan. Di dalam hati hamba-hamba-Mu laki-laki dan perempuan ini Tuhan. Untuk menggenapkan janji Yoel ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap yang melayani di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan akan anak-anak-Mu yang jauh dari kami saat ini. Namun yang terhubung dengan ibadah online ini Tuhan Yesus. Berkati mereka semuanya dan lawat mereka Tuhan.
Sebagaimana Engkau ada di tengah-tengah kami, demikianlah juga Engkau di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Berkati Tuhan pemberitaan, pembacaan akan firman-Mu ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersandar penuh kepada Engkau, sebab Engkau-lah pemimpin hidup kekal kami, Roh Kudus yang terus menjadi pengajar kami yang tak terlihat. Dan kami mohonkan dengan segala kerendahan hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Haleluya, silakan duduk. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan berkati juga hambanya, Pastor Wapahan di Pangaribuan. Seperti yang hari Minggu saya katakan, untuk menghampiri akan khotbah, apakah ini tanda kesudahan itu Tuhan? Brother Branham memulai sesudah dia membaca Wahyu 10. Dan dia berbicara tentang penglihatan-penglihatan, mukjizat-mukjizat, penafsiran-penafsiran dari mimpi-mimpi yang diceritakan atau bahkan yang tidak perlu diceritakan kepada Nabi. Karena Nabi yang akan menceritakan mimpi orang tersebut. Dan semuanya itu disampaikan dalam khotbah ini. Dan kemudian Brother Branham mengatakan, saya hendak menafsirkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu. Haleluya. Sebuah pernyataan yang aneh kata Nabi. Amin. Tapi sebagai itik-itik akhir zaman. Haleluya. Praise the Lord. Apapun anehnya, saya tetap percaya. Amin. Anda tetap percaya. Karena saya butuh berpegang kepada sebuah perkataan yang pasti. Dan seperti di zamannya Nuh, hanya ada satu perkataan yang pasti yang keluar dari mulut manusia. Dan manusia itu namanya Nuh. Amin. Bukan istri Nuh. Bukan ketiga anaknya Nuh. Bukan menantu-menantunya Nuh. Tapi adalah Nuh. Seorang nabinya Tuhan. Dan zaman ini sesudah perang dunia kedua terjadi, Laodikia, dunia semakin gelap. Ada amin. Dan seperti kitab Samuel katakan, tidak ada nabi di zaman itu. Samuel masih kecil. Yang ada hanyalah imam besar Eli. Paham? Tidak ada penglihatan. Penafsiran mimpi pun jarang. Oh, kondisi yang berbahaya. Situasi yang sulit dan sukar bagi sebuah bangsa pilihan yang bernama Israel. Ketika mimpi dan penglihatan jarang, sebab saya keselak ini, bukan batuk, sorry. Puji Tuhan. Sebab tidak ada nabi di zaman itu. Oh, praise the Lord. Dan sekarang adalah perjanjian baru. Bukan lagi perjanjian lama. Tetapi apa yang berlangsung di perjanjian baru, polanya adalah perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang sesungguhnya. Yaitulah perjanjian baru. Maka apa yang Anda lihat dan temukan sesudah kita belajar dan menyelidiki Alkitab dan diberitahu oleh Nabi dan diajar oleh Roh Kudus, dan melihat ke dalam sejarah. Dan melihat, membaca surat kabar. Setelah Perang Dunia Kedua. Selama 2000 tahun. Tidak ada lawatan Nabi. Ya, tidak ada lawatan Nabi Allah. Yang mengutarakan dan mengumandangkan penafsiran mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dan yang diakhiri dengan demikianlah firman Tuhan. Jarang dan hampir tidak ada. Maka di kondisi yang seperti itu, sama seperti Israel, maka kondisi bangsa kafir cukup berbahaya. Itulah kondisi yang sangat beresiko tinggi. Di mana tidak akan ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Praise the Lord.
Dan sebagai manusia yang ingin ke surga, saya butuh berpegang pada perkataan yang benar. Jadi kalau tidak ada nabi, perkataan siapa yang mau saya pegang? Ada amin? Kalau tidak ada rasul yang dipenuhi Roh Kudus seperti di loteng Yerusalem, perkataan siapa yang mau saya pegang? Perkataan Kayafas menyalibkan Yesus. Perkataan Nikodemus. Apa dikatakan Nikodemus? Masa aku mau dimasukkan lagi ke rahim mamaku? Padahal dia pengajar Israel. Masa pengajar Israel kualitas perkataannya seperti itu? Apa bedanya dengan politikus-politikus yang sekarang ini? Memang pinter, sarjana, profesor, tapi kualitas ngomongnya ngaco. Nggak enak didengar, nggak etis. Nggak sesuai dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, itu sedikit basa-basi aja. Lihat, perkataan siapa yang mau saya pegang? Amin. Oh, perkataan si imam anu, perkataan si pastor anu, perkataan si pengkhotbah anu. Kalau di perjanjian lama, mereka punya urim tumim. Siapapun si anu, bahkan Saul pun, dia butuh urim tumim. Oh, terpujilah nama Tuhan. Walaupun Saul adalah seorang yang sedikit bajingan, sebagai seorang raja Israel, tapi di kala tertentu dia butuh urim tumim sebagai sebuah media di masa itu yang layak untuk dipercaya informasinya. Tapi apa hasilnya? Ketika urim tumim penutup dada imam diberikan pada Saul, tidak menghasilkan cahaya apa-apa, alias diam. Semakin bingunglah. Bayangkan. Hanya itu pengharapan satu-satunya, urim tumim. Sebab apa? Sebab nabi tidak ada. Bahkan imam besar pun gak bisa mengatakan, Saul, inilah firman Tuhan. Gak bisa. Karena imam besar di masa itu pun juga bersandar kepada urim tumim. Terpuji nama Tuhan. Nah sekarang yang paling parah adalah kondisi semakin berat, tidak ada nabi. Ditambah lagi muncul orang-orang seperti Kayafas, Nikodemus, Gamaliel, Hanaya, imam-imam besar itu. Dan kita hidup di zaman yang sama seperti di zaman Yohanes Pembaptis. Tidak ada nabi, tidak ada penglihatan, tidak ada penafsiran mimpi, tidak ada demikianlah firman Tuhan. Tapi mereka memiliki Alkitab. Mereka punya urim tumim dari Kejadian sampai Maleaki. Amin. Tapi siapa yang mau saya pegang perkataannya untuk memberitahu penafsiran firman yang ini artinya. Di zaman itu orang tidak terlalu percaya kepada Nikodemus, Farisi. Orang tidak terlalu percaya kepada imam yang lain, Saduki, karena dua kelompok ini pun saling bertentangan. Percaya kepada ahli Taurat seperti Gamaliel juga nggak terlalu percaya. Karena Israel sudah diajar, urim tumim harus menyala. Dan kalau nggak ada urim tumim, minimal ada nabi yang memiliki demikianlah firman Tuhan. Tapi di zaman itu nabi pun tak ada. Maka masing-masing mencari jalan aman. Kelompok yang satu, aku Saduki aja lah. Kelompok yang satu, Farisi aja lah aku. Kelompok yang satu, Gamaliel lah aku. Dan lain sebagainya. Kondisi yang sama berlangsung di akhir zaman. Ada urim tumim. Di zaman ini, setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia I, ada urim tumim. Alkitab, urim tumim. Tapi masalahnya urim tumim ini, dibuka-buka pun, berkali-kali, beribu-ribu dibuka, ribuan kali dibuka, dibaca, nggak nyala-nyala. Maka jalan satu-satunya, untuk supaya tahu kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, harus ada nabi. Oh, dan penantian itu cukup lama. Ingat, semua orang menantikan hal itu. Alexander Dowie menantikan Elia. Tapi karena Elia nggak kunjung tiba, akhirnya dia mengambil kesimpulan, aku punya jubah Elia. Sehingga muncullah doktrin pengikut jubah Elia. Dan kemudian muncullah kegerakan Pentakosta. Penantian akan tampilnya Nabi pun tak kunjung tiba.
Mereka hanya punya penglihatan, mereka hanya punya bahasa roh, mereka hanya punya mujizat, mereka hanya punya karunia-karunia rohani dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai kepada Urim Tumim, lagi-lagi nggak nyala-nyala. Cuman ini, apa buktinya nggak menyala? Yang satu bilang ini artinya, yang satu bilang ini artinya, yang satu bilang Tuhan datang di awan-awan, yang satu bilang Tuhan datang naik kuda putih, yang satu bilang Tuhan datang nanti di angkasa, yang satu bilang enggak, Tuhan datang di udara. Hanya beda udara, kuda putih, angkasa, awan, sudah terjadi bentrokan. Itulah bukti bahwa Urim Tumim nggak menyala. Amen. Haleluya. Penantian mereka cukup lama. Sehingga mereka yang menanti dengan sabar, akhirnya Tuhan izinkan, oke, meninggallah dulu. Maka satu demi satu pendahulu kita pada meninggal secara jasmani. Tapi mereka mati di dalam penantian. Oh, haleluya. Penantian apa? Penantian akan janji Tuhan akan tampil seorang nabi. Renungkan hal itu. Haleluya. Kemudian, kalau kita misalkan mati di zaman ini, apa penantian saya? Penantian akan pengubahan tubuh. Bukan penantian tampil seorang nabi. Anda mati dengan sia-sia. Di zaman ini. Haleluya. Atau penantian, meterai ketujuh tersingkap. Anda mati sia-sia. Praise the Lord. Nah, apa yang terjadi di zaman ini? Urim Tumim ada, tapi tidak menyala-menyala. Maka sekarang waktunya Tuhan untuk menggenapkan janjinya. Aku akan mengutus Nabi Elia sesudah Israel kembali ke Palestina dan menjadi negara yang berdaulat, berdiri sendiri, yang sah. Tampillah seorang nabi. Saya butuh berpegang kepada perkataan yang benar dari seorang yang bisa dipercaya. Kalau saya berpegang kepada Benny Hinn, apa buktinya bahwa Benny Hinn punya kebenaran? Bisa menafsirkan Alkitab. Tapi dipakai Tuhan dengan hebat? Ya, saya percaya. Kalau saya berpegang kepada si Johnson Silitonga misalkan, yang terkenal di Indonesia ini, ahli wahyu katanya, tabernakel katanya. Apa buktinya bahwa dia akan bisa menyalakan Urim Tumim? Sehingga saya akan berpegang pada dia. Atau mungkin saya berpegang pada si Niko Raharjo. Ya kan? Bosnya GBI. Kan terkenal itu di Indonesia. Saya kan manusia yang simple. Karena saya ingin ke sorga, saya butuh berpegang pada perkataan yang bisa menuntun saya ke sorga. Dan untuk bisa ke sorga, Anda harus lewat firman. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tanpa mengerti isi ini dengan benar, isi Alkitab dengan benar, bagaimana mungkin Anda dan saya sampai ke surga? Jadi saya harus mengerti isi Alkitab ini dengan benar. One by one, kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, halaman demi halaman. Praise the Lord. Haleluya. Atau saya mau berpegang kepada Billy Graham, atau Kenneth Hagin, atau Maurice Cerullo, atau Tommy Osborne. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal di masa-masa era 50-60 bahkan pernah datang ke Indonesia dan punya murid-murid banyak di Indonesia. Termasuk pendeta kami di Jakarta pun muridnya Maurice Cerullo dulu. Ya kan? Tapi apa buktinya bahwa saya bisa memegang pengajaran dan perkataan mereka? Inilah yang harus kita pahami. Itulah sebabnya kenapa Brother Branham membaca Wahyu 10 di khotbah tanggal 30 Desember 1962. Apakah ini tanda kesudahan itu Tuhan? Tapi tidak langsung membahas Wahyu 10. Tapi membawa Anda untuk mendengar apa yang menjadi kegalauan, kegelisahan di hatinya. Bahkan menakutkan. Bukan takut mati. Tapi sesuatu yang sangat menggoncang hatinya. Penglihatan tanggal 22 Desember. Dia melihat piramida. Dia melihat kerumunan kecil burung-burung kecil ukurannya. Dia melihat yang kemudian adalah burung-burung merpati. Membentuk piramida. Dan yang terakhir, kumpulan ketujuh malaikat. Membentuk piramida.
Dan terjadi ledakan, buah, dan sebagainya. Secara manusiawi, gak ada yang selamat itu. Tapi, saya masih mendengar, Joseph masih ngobrol sama saya. Tapi Nabi masih di dalam penglihatan. Dia tidak melihat Yosef di situ di dalam ledakan. Dan dia tahu itu areanya Arizona. Oh, brother and sister. Ada apa ini? Ada apa ini? Apakah ini waktunya saya harus menghadap Tuhan? Dan Pak Ibrahim bilang, saya belum ingin mati sebenarnya. Tapi kalau memang ini udah waktunya saya mati, nggak masalah. Karena saya masih ingin memberitakan Injil dan lain sebagainya. Dan itu menggelisahkan dia. Kemudian dia sampaikan penglihatan ini di tanggal berapa itu ya? 7 hari sebelumnya. Sebelum tanggal 30. Di khotbah The Reproach of the Word. Celah bagi firman. Itu judul khotbahnya. Dia ceritakan di permulaan khotbah, dan kemudian dia masuk firman dan dia tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya menceritakan apa yang dia lihat di tanggal 22 Desember. Kemudian Brother Branham mengambil kesimpulan dan mengadakan khotbah ibadah tanggal 30 Desember petang hari. Sesudah pagi harinya dia mengkhotbahkan sang absolut. Dia yang mutlak. Maka sorenya Brother Branham mengkhotbahkan, apakah ini tanda kesudahan itu Tuhan? Dan kemudian menutup tahun 1962, Brother Branham mengkhotbahkan dengan judul kontes. Amin. Kontes, adu, beradu, ya kan? Atau bertarung. Seperti itu judul khotbahnya. Dan Brother Branham menceritakan di dalam 30 Desember 1962. Mimpi-mimpi, mukjizat-mukjizat. Penafsiran-penafsiran dari keenam mimpi. Kemudian penglihatan demi penglihatan. Penglihatan yang ini, dan juga penglihatan 22 Desember 1962. Kenapa Nabi perlu menceritakan hal-hal itu? Adalah untuk membawa umat, saya dan saudara-saudari, untuk percaya kepada hal-hal yang supranatural. Penglihatan, mimpi, dan lain sebagainya. Tarikan 1, kesembuhan. Amin. Mengetahui, tarikan 2, mengetahui pikiran hati manusia. Itu semua adalah tanda. Tanda bahwa Tuhan hadir. Amin. Praise the Lord. Dan Tuhan adalah firman. Alkitab adalah Urim Tumim. Amin. Alkitab adalah Urim Tumim. Alkitab adalah Allah, Yesus Kristus, firman dalam bentuk tulisan. Tapi siapa yang bisa menghidupkan tulisan? Roh Kudus. Tuhan sendiri. Inilah masanya sesudah Israel kembali ke Palestina. Bahwa Tuhan sendiri harus hadir. Waktunya untuk menghidupkan yang tertulis. Dan ada satu janji yang mulia yang tertulis di situ. Ketujuh guru. Tapi yang tidak tertulis di Alkitab. Tapi yang ada di Alkitab. Oh, haleluya. Itulah yang membingungkan. Gak tertulis, tapi ada. Permainan kata? Tidak. Karena tidak ada yang perlu bisa ditambah, tidak ada yang bisa dikurangi dari isi Alkitab. Jadi ketujuh guru yang tak tertulis dan tak tersingkap di kitab Daniel dan Wahyu 10 harus ada di Alkitab. Haleluya. Jadi Tuhan melakukan mujizat dan tanda heran di hadapan ribuan manusia adalah untuk menegaskan kehadiran dirinya di bumi. Bukan di sorga, di bumi. Untuk apa? Untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang maha penting. Yaitu adalah penebusan. Mengeluarkan umat dari sistem misteri Babel. Untuk membawa mereka kembali ke tanah pusaka mereka. Yaitulah baptisan Roh Kudus. Melalui janji-janji firman yang sudah tertulis.
Dia datang untuk menggenapkan semua janji-janjinya yang tertulis. Dan dia harus mengadakan tanda heran dan mukjizat, menafsirkan mimpi, dan memberikan penglihatan-penglihatan. Lantas, jenis manusia apakah yang berkualitas dan yang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan dan menafsirkan mimpi-mimpi? Tidak ada jawaban yang lain selain jawabannya adalah seorang nabi. Haleluya. Di Perjanjian Lama, nabi pelihat. Ya, penafsir mimpi. Kepada Musa, Tuhan berkata, dan kepada Harun dan Miriam, di Bilangan pasal 12. Kalau ada nabi di tengah-tengahmu, aku Tuhan akan berbicara kepada nabiku melalui penglihatan dan mimpi. Cukup jelas? Haleluya. Itulah sebabnya Brother Branham di dalam khotbah 30 Desember 1962 harus menceritakan banyak hal untuk mengingatkan kembali kepada umat, saya dan saudara juga. Walaupun tidak hadir di 30 Desember 1962. Saya hadir di khotbahnya Branham. Amin. Adalah untuk supaya menyegarkan ingatan Anda. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan secara supranatural. Menghadirkan dirinya melalui nabinya. Di dalam penglihatan, kesembuhan, mujizat, menafsirkan mimpi. Dan tidak ada yang bisa menyamai. Adalah untuk menunjukkan, aku sekarang hadir di sini. Karena setiap tanda, di balik tanda adalah suara. Tanda is okay, tanda bagus, tapi nggak ada suara, nggak ada bagusnya. Bisa nangkap? Sambil contoh, Tuhan di sini loh. Apa buktinya? Kemarin saya berdoa orang mati dibangkitkan, tidak kata Tuhan? Amin. Pertanyaan saya yang berikutnya, apa pesannya? Ya pokoknya bangkit dia. Berarti nggak ada suara di situ, nggak ada pesan di situ. Bisa nangkap? Wah, kemarin kami ada bertiga berbahasa roh dan yang satu menafsirkan bahasa roh dan terjadi. Luar biasa. Anda percaya itu? Saya percaya. Amin. Pertanyaan saya yang berikutnya, setelah terjadi peristiwa, apa pesan Tuhan? Ya pokoknya itu terjadi. Nggak bisa gitu. Pesan Tuhan harus urim tumim. Itulah pesan. Amin. Bukan, hei anakku, dengarkanlah hambamu berbicara. Itu tradisi Pentakosta itu. Jangan ajarin saya soal itu. Kalau dulu sebelum saya mengenal pesan, saya mendengar yang kayak gitu kadang-kadang geli juga. Ini manusia ngomong apa sih ini? Karena saya tipe manusia yang normal-normal aja. Nggak masuk akalku. Walaupun itu, hai hambaku. Apa buktinya? Hambaku terus seolah-olah dia mendengar suara dari Tuhan. Yang ngomong aja hidupnya nggak berubah. Renungkan hal itu. Tuhan yang mana itu? Karena kalau Tuhan yang datang dan dia memiliki sebuah pesan, sebelum pesan disampaikan, tanda mengikuti, tanda dimunculkan. Amin. Tanda bagus, tapi tidak merubah apa-apa. Brother Branham katakan, tanda Mesias mengetahui pikiran hati manusia tidak menyembuhkan. Amin. Tidak menyembuhkan, hanya menaikkan level imanmu supaya kamu percaya. Praise the Lord. Siapa yang menyembuhkan? Ada balsam di Gilead. Tidak ada kata tabib di sana. Siapa yang menyembuhkan? Sang tabib yang agung. Dengan apa? By his word. Dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan pada Israel? Akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkanmu. Jadi apa yang menyembuhkan? The word. Firman. Oleh bilur-bilur darahku. Haleluya. Praise the Lord. Semua tanda is okay, no problem. Bagus-bagus aja. Membangkitkan orang mati, kesembuhan orang yang sakit,
tumor dilenyapkan, kanker hilang, dan lain sebagainya. It's okay, no problem. Itu tertulis di Alkitab. Tetapi pertanyaan yang berikutnya adalah, sesudah mujizat-mujizat ini berlangsung, apa pesan Tuhan? Ya pesan Tuhan lah, hidupi firman. Bagaimana aku mau menghidup firman kalau dikatakan di dalam firman, penunggang kuda putih? Apa yang mau aku hidupi? Bagaimana aku menghidupi firman kalau dikatakan di Daniel 12, Daniel meteraikan kitab itu sampai akhir zaman. Macam mana? Ku hidupi. Ya apa yang kamu tahu, hidupi aja. Ya memang aku tahu hormati orang tuamu, aku hidupinya itu. Ya kan? Jangan tinggalkan ibadah, ku hidupinya itu. Tapi kan bukan hanya itu firman. Bisa nangkap? Bukan hanya itu firman. Hormatilah orang yang lebih tua. Amin. Saya lakukan itu dengan segenap hatiku. Tapi bukan hanya itu firman. Nah, renungkan hal itu. Saya harap ini simpel tapi cukup tegas dan terang bagi Anda yang belum terang. Sehingga gak ada alasan, gak ngerti aku khotbah pastor. Bilang aja malas. Anda perlu berlutut supaya keinginanmu hidup. Ingin tahu lebih dan lebih lagi. Haleluya. Tanda bagus, tapi tidak ada suara mengikuti, tidak ada bagusnya. Tanda bagus, tidak ada pesan mengikuti, tidak ada bagusnya. Haleluya. Tanda supranatural melalui seorang nabi yang bernama Branham adalah untuk membuktikan Tuhan ada di sini. Hal yang sama dengan gereja lokal ini. Ketika dulu seorang yang tak pernah tidur selama belasan tahun, Tuhan kirimkan ke tengah-tengah kita. Dan saya hanya bilang sama dia, rajin aja ibadah, baca khotbah Nabi. Dan ketika dia lakukan nasihat saya, yang berikutnya, pastor, saya sembuh total. Puji Tuhan. Tapi apakah itu membuat saya, luar biasa. Haleluya, dipakai Tuhan aku. Haleluya. Tidak, saya punya pesan. Tapi saya tahu bahwa kesembuhan itu adalah karena Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan ada di sini. Praise the Lord. Kemudian cahaya tiang api datang juga di Helvetia. Di pundaknya Barclay. Ya? Saya senang melihat. Tapi bukan itu kesudahannya. Kesudahan yang utama bagi jemaat mulai dari Helvetia sampai pasar 5 adalah ada pesan Tuhan. Ada pesan Tuhan. Praise the Lord. Apa yang kita sedang bicarakan apakah ini tanda kesudahan itu Tuhan 30 Desember 1962 adalah bicara zaman. Amin? Bicara zaman. Tapi apa yang barusan saya beritahukan adalah bicara lokal. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan di zaman juga sama di tingkat lokal. Juga sama di tingkat individu. Jemaat. Praise the Lord. Haleluya. Ketika kita sedang berkhotbah di radio Teladan, tiba-tiba kita dapat panggilan seseorang di Pancur Batu. Dan sudah kami jumpai dia buta total, sudah sekian puluh tahun lamanya. Seorang seniman. Ketika dia berada di Papua, ketika dia sedang memahat sesuatu, tiba-tiba kebutaan melanda dia. Dan ketika dia mendengar khotbah radio, dia panggil kami dan mendengar ceritanya, dia tertarik dengan khotbah itu dan kami berdoa. Gak lama kemudian, dia datang. Untuk pertama kalinya dia bilang, untuk pertama kalinya saya melihat Pak Ito Rumbayan. Haleluya. Saya mengucap syukur, saya senang, puji Tuhan. Tapi bukan itu menjadi kesudahan. Amin. Harus ada sebuah pesan yang dia harus terima. Dan itulah pesan yang saya waktu itu juga sedang bertumbuh untuk tahu bagaimana menyampaikannya dengan cara yang benar. Haleluya. Praise the Lord. Sehingga kemudian kerja keras menghasilkan orang-orang dikumpulkan sendiri oleh pesan tersebut. Secara zaman, pesan adalah untuk menghimpunkan umat Tuhan. Orang-orang yang ditebus dari berbagai suku, bangsa, dan kaum di seluruh dunia. Secara lokal, Andalah yang dimaksudkan. Dikumpulkan sendiri. Haleluya. Pertama, Tuhan menyertai. Memperlihatkan
aku di sini. Amin. Dan yang berikutnya, pesan dimunculkan. Masih ingat ketika di Helvetia, saya bilang, saya belum bisa mengajarkan tentang meterai-meterai di sini. Masih ingat saudara-saudara yang di Helvetia 2010-2011. Saya belum bisa mengkhotbahkan akan meterai-meterai. Itulah pesan. Dan itu kerinduan saya untuk mengajarkannya ke jemaat. Tapi waktu itu belum bisa. Karena kondisinya belum ready, belum siap. Haleluya. Secara jujur, saya pun waktu itu belum terlalu siap. Karena saya belum mendapatkan pengertian yang clear tentang 7 guru dan meterai ke-7, walaupun saya sekian persen tahu. Tapi ini bukan transfer ilmu. Ini bukan soal transfer memindahkan pengetahuan. Ini berbicara pesan. Pesan adalah Kristus. Haleluya. Sehingga ketika Tuhan memulai, Tuhan juga yang mengakhiri, Tuhan juga yang menolong di dalam proses berjalan. Oh, haleluya. Glory. Sehingga ketika tahun 2012 tiba, maka Anda sampai dengan tahun 2020, Anda sudah banyak menikmati berkat-berkat penebusan. Oleh sebuah pesan penebusan, membuat Anda melambung tinggi, melampaui anggota gereja lokal, dibaptis oleh satu roh, ke dalam satu tubuh, menjadi kandidat-kandidat untuk masuk dalam perjamuan kawin malam anak domba. Menjadi anak laki-laki dan perempuan yang diadopsi. Menjadi orang-orang hamba-hamba yang matang di posisinya. Haleluya. Sebab Tuhan menyertai dengan tanda-tanda. Dan Tuhan ingin memberitahukan ada sebuah pesan. Haleluya. Sehingga ketika Anda melihat bagaimana Brother Branham menjelaskan hal itu, menceritakan tepatnya. Mimpi, kemudian penglihatan. Karena kita hidup di zaman ketika penglihatan dan mimpi jarang terjadi. Oh, mulialah Tuhan. Sehingga Anda mengerti kenapa cara Brother Branham seperti ini. Karena bagi sebagian orang di kalangan pesan, khotbah apakah ini tanda kesudahan? Cukup rumit dipahami. Ya. Tapi kalau ini rumit dipahami, bagaimana dengan khotbah meterai ke-7? Bagaimana dengan khotbah sangkakala, hari raya sangkakala? Akan semakin rumit. Makanya orang-orang itu bertahan di 7 zaman gereja. 7 zaman gereja bagus. Tapi itulah terang yang pertama. Untuk menyusulnya terang yang berikutnya. Terang yang berikutnya. Terang yang berikutnya. Dari 7 zaman gereja muncullah 7 meterai. Dari 7 meterai muncullah 7 sangkakala. Dari 7 sangkakala muncullah 7 cawan murka. Dan ketika semua terang itu komplit dinyalakan, itu akan membuat Anda dimurnikan dan dibuat menjadi siap bagi kedatangannya. Haleluya. That's the message. Itulah pesan. Untuk apa Anda dipanggil, dihimpunkan, kemudian Anda nggak ngerti isi Urim Tumim. Dan hanya roh kebenaran, jika ia tinggal di dalammu, dialah yang akan membuat Anda mengerti. Sekarang saya tidak akan baca apakah ini tanda kesudahan. Tapi saya akan baca sedikit apa yang dikatakan Nabi tentang kaset-kaset khotbah. Dan saya bacakan di tahun 1963, bulan 1 tanggal 26, investasi. Paragraf 3, 4, 5. Ketika Anda memutar kaset tersebut, Anda akan mengerti. Paham? When you play that tape, you'll understand. Ketika Anda memutar kaset itu, kaset khotbah Brother Branham, maka Anda akan mengerti. Brother, tapi kan bahasa Inggris. Jadi yang masuk pengangkatan hanya kalian aja yang berbahasa Inggris.
Amerika berbahasa Inggris. Inggris berbahasa Inggris. Paham? Dan banyak negara berbasis bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Tapi itu tidak menjamin mereka menjadi anggota mempelai wanita. Amin. Secara khusus di Indonesia, ini diterjemahkan. Paham? Mungkin kalau Anda memutar kaset bahasa Inggris, khotbah Nabi, mungkin hanya Anda mendengar suara, good morning, God bless you. Paling itu yang Anda ngerti. Selebihnya Anda nggak ngerti, tapi ada terjemahan. Jadi apa yang saya bacakan, bukan sekedar Anda dengar kaset khotbah, tapi Anda harus membaca. Dengan kata lain, ketika Anda membaca khotbah Nabi, Anda akan ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak baca. Oh, tapi saya dengar khotbah pastor dari khotbah Nabi. Maka Anda masing-masing harus membaca khotbah Nabi, karena itulah pesan. Amin. Cukup bagus Anda tahu kutipan Nabi, tapi kalau nggak membaca khotbah Nabi, Anda tidak cukup bagus. Kenapa? Kutipan demi kutipan, itu kan hak kutipan. Yang dimaksudkan adalah baca, dengar, khotbah. Karena dari awal dia berkata-kata, misalkan, silahkan duduk. Mari kita membaca nas ini. Anda harus ikutin bagaimana Roh Kudus bergerak di dalam khotbah itu. Itu yang dimaksudkan. Kalau Anda hanya mengambil kutipan, bukan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus bukan mengutip. Lihat, Brother Branham, nggak punya sesuatu yang dikutip. Amin. Dia hanya punya Urim Tumim, Alkitab. Glory. Dan Alkitab ini ribuan tahun sudah banyak dibaca oleh orang, tapi nggak ngerti-ngerti. Khususnya meterai dan 7 guru. Tunggu waktunya tiba. Jadi ketika Brother Branham mengkhotbahkan semuanya ini, mau ngutip dari mana dia? Jadi Anda harus tahu, itu bukan kutipan, itu bukan ngutip, itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Jadi apa yang Anda harus dengar dan baca adalah lihat bagaimana Roh Kudus melalui kata-kata Nabi bergerak. Amin. Dan Anda harus mengikuti pergerakan itu. Saya bacakan yang lain. Jadi pulang dari sini, mulai hari ini, Anda harus baca, dan baca. Bagi Anda yang bisa bahasa Inggris, dengar khotbah bahasa Inggris. Dengar dan baca. Dan bukan sekedar membaca, pelajari. Studi. Saya baca sekarang di khotbah tahun 1963, Allah bersembunyi di dalam kesederhanaan. Paragraf 106. Jadi sekarang dengarkan setiap firman ini. Tangkap itu. Dan jika Anda mengambil firman itu di kaset-kaset khotbah ini, atau yang mana saja, atau apapun, maka tetaplah Anda bersama dengan pengajaran di kaset khotbah tersebut. Jangan mengucapkan apapun selain apa yang dikatakan yang ada di rekaman kaset khotbah itu. Katakan saja dengan tepat apa yang dikatakan di kaset khotbah tersebut. Karena sebagian dari hal-hal tersebut kita akan mengerti sepenuhnya tentang hal itu sekarang, karena dulunya itu disalah mengerti. Dan Anda harus pastikan untuk mengucap saja, untuk mengatakan saja apa yang sudah diucapkan di kaset-kaset rekaman khotbah tersebut. Jangan mengucapkan yang lain-lain. Karena saya tidak mengatakan di khotbah-khotbah yang direkam itu dari perkataan saya sendiri. Saya tidak mengatakan khotbah firman itu dari diri saya sendiri. Itu adalah Dia. Amin. Dia yang mengatakannya. Jadi
apa peran Branham di sini? Mulut saja. Ya, mulut saja. Jadi kalau mulutnya Brother Branham hanya mengucapkan sebagaimana dia, Roh Kudus di dalam dirinya yang mengatakannya, bagaimana dengan kita yang pendengar? Katakan saja apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam kaset-kaset khotbah tersebut. Karena sudah bangkit banyak kebingungan. Orang-orang mengatakan ini dan itu dan itu. Jadi, kenapa Anda perlu membaca khotbah-khotbah Brother Branham? Dengan teliti dan belajar. Bukan sekedar baca. Bukan sekedar nanti kalau saya tanya, sudah dibaca itu? Oh sudah brother, sudah dibaca. Yang saya maksudkan, udah mengerti. Bagaimana urutan-urutan Roh Kudus memakai mulut Branham untuk mengatakan kata-kata tersebut. Itu yang saya maksudkan. Dan inilah cara yang harus Anda ikuti untuk supaya mengerti. Haleluya. Karena kalau Anda yang tidak mengikuti, Anda tidak akan pernah mengerti. Paragraf 107. Begitulah caranya kita menginginkan Alkitab. Dengan cara Alkitab mengucapkannya, dengan cara itulah kita menginginkannya. Jangan menaruh penafsiran apapun terhadap khotbah Nabi ataupun isi Alkitab. Karena itu sudah ditafsirkan. Haleluya. Praise Lord. Nah sekarang kalau saya berkhotbah seperti ini, apa yang harus Anda tarik kesimpulan dari sini? Apa? Kesimpulannya adalah itu khotbah Nabi. Itu kesimpulannya. Praise the Lord. Tapi dari mana Anda tahu bahwa yang saya khotbahkan khotbah Nabi? Kalau Anda nggak baca dan pelajari. Imanmu bersandar kepada pesan. Imanmu harus di dalam pesan. Dan bukti ini adalah pesannya Tuhan. Tuhan menghadirkan dirinya melalui pelayanan nabinya dengan memberikan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan, tanda-tanda heran dan mujizat. Mengetahui pikiran dan hati manusia. Tanda Mesias. Hanya itu tanda yang membuat Petrus, Nathanael, Filipus, perempuan di sumur Yakub mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada tanda yang lain. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Makanya Tuhan pun dalam setiap pelayanan, Tuhan kirim dulu tanda-tanda heran. Amin. Sehingga dari tanda-tanda heran, Anda akan yakin dengan oknumnya. Bahwa ini adalah dari Tuhan. Dan kemudian orang ini mengajarkan dari Alkitab, karena Anda yakin, Anda percaya. Bahwa dia tidak akan mengatakan sesuatu di luar Alkitab. Tidak akan mengatakan sesuatu di luar pesan. Dan bukan keinginan dia, tapi adalah dari dia. Praise the Lord. Sehingga Anda akan punya keyakinan. Itulah kepastian yang diberkati. Praise the Lord. Makanya tadi saya kasih ilustrasi. Kalau saya pegang perkataan pengajaran si Anu, walaupun dia pengkhotbah hebat di Indonesia, apa buktinya bahwa Tuhan hadir di situ? Oh, mujizat ada. Puji Tuhan. Membangkitkan orang mati. Puji Tuhan. Yang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan lagi. Puji Tuhan. Pertanyaan saya yang berikutnya, apa pesan Tuhan? Tentang misteri yang tertulis di Alkitab. 7 guru, meterai ke-7, meteraikan Daniel 12. Itu pesan Tuhan. Apa sekarang penafsiran dia? Nah, kalaunya goyang sana goyang sini, ya bagaimana saya akan berpegang pada perkataannya? No way. Karena Daniel 12, Wahyu 10 adalah 2 nas yang sama. Daniel mendengar 7 guru, Yohanes di Pulau Patmos mendengar 7 guru, dan setiap penafsiran dari orang yang mengklaim saya tahu 7 guru, harus urim tumimnya menyala. Bagaimana caranya urim tumim menyala? Harus cocok penafsirannya dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada yang meleset, misalkan di kitab Yesaya nggak cocok, berarti bukan urim tumim. Bisa nangkap? Ya. Simple. Sederhana, makanya Tuhan bersembunyi di dalam kesederhanaan, menyatakan dirinya di dalam kesederhanaan kepada orang-orang yang sederhana.
Praise the Lord. Haleluya. Saya bacakan yang berikutnya. Di paragraf 386 masih di khotbah yang sama. Allah bersembunyi di dalam kesederhanaan. 1963. Paragraf 386. Biarlah saya katakan ini dengan cepat sekarang. Bahkan penglihatan-penglihatan yang Allah berikan di sini, di tempat ini, sudah salah dimengerti. Itulah alasannya Anda mendengar di kaset khotbah itu selalu saya katakan, katakan saja apa yang ada di kaset khotbah itu. Katakan saja apa yang dikatakan dari penglihatan-penglihatan itu. Haleluya. Jika Anda terjaga, jika Anda bangun, jika Anda sadar, Anda melek, Anda akan melihat sesuatu. Saya berharap saya tidak menyimpannya, tapi saya akan perlihatkan kepada Anda. Amin. Lihat. Kalau Anda melek, jadi apa yang bisa membangunkan saya, membuat saya melek? Membuat saya terbangun, membuat saya terjaga. 7 guru menjanjikan. Ya. Dan 7 guru akan mendatangkan Roh Kudus. Dia akan mengajar Anda. Sesudah Anda diajar oleh yang pengajar terlihat. Katakan saja apa yang dikatakan oleh penglihatan-penglihatan itu. Katakan saja apa yang sudah direkam di kaset-kaset itu. Jangan ditafsir lagi. Disinilah problem. Ketika orang-orang tidak mempelajari dengan seksama khotbah-khotbah Nabi, tapi hanya mengambil kutipan demi kutipan, kutipan demi kutipan, kemudian mengambil kesimpulannya secara pribadi. Makanya banyak pengajar-pengajar yang kurang wahyu, makanya muncul penafsiran-penafsiran yang keliru, hanya menghasilkan gereja pesan, bukan mempelai wanita. Ada perbedaan besar antara gereja dan mempelai wanita. Nabi sudah katakan, saya tidak akan memanggil Anda gereja, karena gereja tidak akan mengerti pesan. Saya akan memanggil Anda mempelai wanita, karena hanya mempelai wanita yang mengerti misteri. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi sekarang pulang dari sini, selesai ibadah ini, apa yang harus Anda camkan di hatimu? Baca dan pelajari khotbah-khotbah Brother Branham. Untuk membuat Anda melihat isi Alkitab dengan jelas. Amin. Karena hanya khotbah-khotbah itu dan kemudian diteruskan dengan benar oleh Roh Kudus di dalam 5 jawatan, membuat Anda secara pribadi melihat Alkitab menjadi kitab yang baru. Terpujilah nama Tuhan kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan dengan nyanyian tadi. Ya, that's my desire. Yakin gak desire-mu? Karena itu yang beberapa hari ini saya sharingkan dengan beberapa saudara-saudara di rumah. Kenapa orang susah mengerti? Karena gak ada keinginan. Gak ada keinginan untuk studi khotbah Nabi. Ya? Dan ada juga yang hanya instan. Aku dengar kok khotbah pastor. Lah, khotbah pastor bagus, tapi kalau Anda nggak mengerti apa yang dibilang di khotbah Nabi, nggak ada bagusnya. Praise the Lord. Karena iman saya di dalam pesan. Dan saya hanya menjadi penerus untuk menjelaskan bagi gereja lokal ini. Amin. Dan Anda pribadi juga harus punya akses kepada pohon kehidupan. Pesan adalah Kristus, pohon kehidupan. Yang sudah dibuka jalannya. Hanya mempelai wanita yang bisa akses ke situ. Untuk memakan buah pohon kehidupan. Haleluya. Sehingga dengan Anda memakan buah pohon kehidupan, misteri yang tersingkap, hidupmu diubahkan. Tidak ada jalan lain. Anda akan mengerti. Bukti Anda mengerti, hidupmu diubahkan. Anda menuju kepada iman pengangkatan. Oh, untuk apa? Pengubahan tubuh. Apa itu? Penebusan yang sepenuhnya, restorasi yang sepenuhnya, yaitu adalah memiliki tubuh yang diadopsi. Oh, haleluya. Sesudah diadopsi spiritual, Anda akan mengalami pengadopsian fisik.
jasmani. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Oh, Engkau Allah yang sederhana, Tuhan. Dan Engkau menghendaki supaya kami tetap menjaga kesederhanaan itu. Menjadi orang-orang yang sederhana, yang simple, Tuhan. Di dalam cara berpikir, di dalam keinginan. Dunia mengatakan gak usah muluk-muluk. Tuhan, kami bukan ingin yang muluk-muluk. Tapi kami menginginkan kejelasan akan firman-Mu yang dinanti-nantikan. Bahkan para nabi pun menantikan. Para rasul menantikan. Tapi mereka tidak mendapati. Karena itu hanya untuk akhir zaman. Daniel ingin tahu. Tapi Tuhan berkata kepada Daniel. Meteraikan itu Daniel. Sembunyikan Daniel. Masih jauh. Itu masih akhir zaman. Oh, sungguh Tuhan. Mereka di dalam Kristus, di zamannya masing-masing, menantikan bagi zaman ini. Tuhan, kami orang-orang yang teristimewa. Jangan biarkan satupun di antara kami gagal untuk tidak menggenapkan apa yang dinantikan oleh para rasul, para nabi, bahkan para malaikat pun ingin tahu akan hakikat misteri penebusan dan keselamatan itu. Tapi itu tidak untuk mereka. Karena mereka memiliki tubuh yang berbeda. Itu hanya untuk mereka yang memiliki tubuh yang ada darahnya di situ. Yang jatuh ke dalam dosa oleh karena kelahiran yang pertama. Dan untuk dibawa, untuk dilahirkan kembali. Sebuah berkat daripada penebusan yang kau kerjakan Tuhan. Melihat firman-Mu dengan jelas. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau teruskan Tuhan pekerjaan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hamba-Mu dan umat-Mu di sini Tuhan. Sampai kepada kepenuhan firman. Sampai kepada Tuhan kegenapan waktu dan pemanifestasian daripada firman-Mu melalui kehidupan kami masing-masing. Sesudah kami Engkau ajar sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan buat tanda-tanda yang menyertai. Dan terlebih terima kasih buat pesan yang Kau kirimkan di tengah-tengah kami. Biarlah umat-Mu masing-masing memakannya seperti Yohanes memakan Tuhan. Dan apa yang dimakan itu menjadikan tubuh rohani mereka. Diberkatilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati usaha-usaha kami untuk belajar, studi, dan urapi setiap mata rohani. Untuk mampu melihat program-Mu Tuhan. Melalui kehidupan masing-masing. Melihat program-Mu di dalam kehidupan berjemaat. Melihat program-Mu di dalam kehidupan mempelai wanita secara internasional. Berkati kami semuanya Bapak. Berkati perjalanan pulang kami. Dan kami serahkan kelanjutan pertemuan ini Tuhan. Pembahasan akan apakah ini tanda kesudahan itu di hari Jumat mendatang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati kami semuanya dan melayani Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Anda semuanya. Bersama ada song leader untuk mengakhiri akan ibadah kita pada malam hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita, amin. Kita bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana oleh karena kasih karunia-Nya Dia mengirimkan kepada kita hamba-Nya yang terus mengajar kita, menasihati kita supaya kita lebih lagi mengerti akan nas-nas kitab suci. Haleluya, sesuai yang sudah disampaikan oleh nabinya dan sekarang disampaikan oleh 5 jawatan bagi kita, amin. Puji nama Tuhan kita angkat pujian kita, kehidupan yang asli, benih yang sejati. Haleluya. Atribut Allah dinyatakan untuk mempelai akhir zaman.
tujuan hidupku, puji Dia. Kehidupan yang asli, kehidupan yang asli, benih yang sejati, firman yang murni, yang ku percaya. Anak manusia tersingkap, manusia tersingkap, meterai ketujuh terbentang. Kehidupan yang asli, benih yang sejati. Kitalah firman jadi daging, kitalah firman jadi daging. Alkitab yang katakan, nama kita di dalamnya ditebuskan sempurna. Ya, kita diurapi dan diilhami oleh Dia. Kehidupan yang asli, kehidupan yang asli, kehidupan yang asli, benih yang sejati, firman yang murni, firman yang murni, yang ku percaya. Anak manusia tersingkap, meterai ketujuh terbentang. Kehidupan yang asli, benih yang sejati. Mata pengertian kita, mata pengertian kita, yang telah dicelikannya, dan kemenangan milik kita. Yang dulunya tertawa, bunyi Yobel sejati, telah kita dengarkan bagi Dia. Kehidupan yang asli, kehidupan yang asli, benih yang sejati, firman yang murni, yang ku percaya. Anak manusia tersingkap, meterai ketujuh terbentang. Kehidupan yang asli, benih yang sejati, ditentukan untuk diadopsi, ditentukan untuk diadopsi. Puasa dan wewenang, yang matikan dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Waktunya akan berakhir. Glory haleluya bagi Dia. Kehidupan yang asli, kehidupan yang asli, benih yang sejati, firman yang murni, yang ku percaya. Anak manusia tersingkap, meterai ketujuh terbentang. Kehidupan yang asli, benih yang sejati. Mata pengertian kita, mata pengertian kita, yang telah dicelikannya, dan kemenangan milik kita. Yang dulunya tertawa, bunyi Yobel sejati, telah kita dengarkan bagi Dia. Kehidupan yang asli, kehidupan yang asli, benih yang sejati, firman yang murni, yang ku percaya, yang ku percaya. Anak manusia
manusia tersingkap. Tersingkap, metrai ketujuh terbentang, kehidupan yang asli, benih yang sejati, kehidupan yang asli, kehidupan yang asli, benih yang sejati, firman yang murni, yang ku percaya. Anak manusia tersingkap, anak manusia tersingkap, metrai ketujuh terbentang, kehidupan yang asli, benih yang sejati, the original life, the original life, the original seed, the original seed, the original word. Original life, the original sin. Haleluya, haleluya. Puji namamu Yesus. Oh, terpujilah Engkau yang telah turun Tuhan, dengan semua pesan Tuhan bagi kami, kehidupan-Mu sendiri Tuhan, yang termanifestasi di bumi Tuhan Yesus, untuk ditransfer Tuhan, berdiam di balik diri kami Tuhan Yesus. Oh, supaya kami menjadi firman yang menjadi daging kembali zaman ini. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, itulah janji bagi kita, amen. Haleluya. Sebagai tanda yang terakhir, Allah di dalam umatnya kembali lagi, amen. Oh, dengan kehidupan yang sama sebagaimana Kristus, maka kehidupan yang sama dalam mempelai wanitanya, amen. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan, buat berkat Tuhan yang melimpah bagi kita, amen. Terpuji nama Tuhan kita. Tuhan berkati saudara-saudariku. Sampai kembali bertemu dalam ibadah yang selanjutnya. Shalom. Musa berkata pada Israel, Tuhan kan bangkitkan nabi seperti padaku, dengarkanlah dia. Yesus datang genapkan perkataan Musa, mati bangkit berselamat untuk diberitakan. Kita punya sebuah pesan bagi dunia untuk selamatkan jiwa terhilang sakit dan sekarang. Kita harus beritahu mereka, Yesus penyelamat penyembuh, pesan yang buat hidupmu berarti. Sungguh Allah tak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya pada Nabi, seperti yang Dia utus di zaman kita.
genapkan Wahyu 10 ayat 7 dan Maleakhi 4 pesan berterai ketujuh untuk dinyatakan. Kita punya sebuah pesan, kesudahannya sudah dekat, pesan bagi jiwa-jiwa yang kehausan. Berabad termeterai, zaman ini dinyatakan, buat hidup layak untuk dijalani. Sungguh Allah tak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya pada Nabi, seperti yang Dia utus di zaman kita. Dia genapkan Wahyu 10 ayat 7 dan Maleakhi 4 pesan berterai ketujuh untuk dinyatakan. Kita punya sebuah pesan, kesudahannya sudah dekat, pesan bagi jiwa-jiwa yang kehausan. Berabad termeterai, zaman ini dinyatakan, buat hidup layak untuk dijalani. We have a message to declare, we have a message, the end is near. We have a message to those souls that are thirsty. Work for ages has been seen, in our day has been revealed. This is what has made our lives worth living. This is what has made our lives worth living. This is what has made our life worth living. Haleluya, puji nama Tuhan kita. Shalom.